Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan Ibu Ari. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat. Pesan Bu Ari selalu patuhi protokol kesehatan. Usahakan tidak usah kemana-mana. Kalaupun harus keluar rumah, harus pakai masker. Rajin cuci tangan. Ya. Hari ini kita akan mengingat-ingat kembali pembelajaran kelas 4 dan kelas 5 tentang pecahan. Ya, pecahan. Masih ingat nggak? Pecahan. Pecahan itu ada macam-macam. Ada pecahan persen, ada pecahan biasa, ada desimal, ada pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan mengingat-ingat kembali cara mengubah berbagai bentuk pecahan dan juga nanti cara mengurutkan pecahan. Ini bagian dari kita akan mempelajari operasi hitung campuran pecahan. Jadi sebelum kita belajar tentang operasi hitung campuran pecahan, dengan pecahan, anak-anak kita akan mengingat-ingat kembali cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, nih tadi operasi hitung campuran pecahan. Sebelumnya kita akan mempelajari mengubah berbagai bentuk pecahan dan juga nanti mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Di bagian A nanti kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Terus mengubah desimal menjadi pecahan biasa, kebalikannya dari yang pertama. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Terus, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kelima, mengubah desimal menjadi persen. Dan mengubah persen menjadi desimal. Siapa yang masih ingat ini pelajaran kelas 5 loh ini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Pecahan biasa itu bentuknya seperti apa? Pecahan biasa nih, contohnya nomor 1. Ini nomor 1 contohnya. 3/10 ini namanya pecahan biasa. 0,3 ini namanya pecahan desimal. Bagaimana mengubahnya? Kalau di sini per 10 berarti kita akan mudah. 0-nya 1. 10 itu 0-nya 1. Berarti satu angka di belakang koma. 0,3. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua contohnya. 56/100 ini namanya pecahan biasa. Pembilangnya 56, penyebutnya 100. Nah, 100 ini 0-nya 2, berarti 2 angka di belakang koma. 0,56. Ya, nih. Ini 1, 2, berarti 1, 2. 2 angka di belakang koma. Nah, ini 56/1000. Soal yang ketiga 56/1000. 0-nya di sini ada 1, 2, 3. Nah, kita harus hitung. Kita tulis dulu 56. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Bukan 0,560, tapi 0-nya di depan. 0,056. Ya. Nih. Ini mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, bisa ya, kalau satuannya, kalau penyebutnya sudah kelipatan 10, 100 atau 1000, tinggal mudah mengubahnya menjadi desimal. Nah, selanjutnya
Ini 3/4. Tadi ini udah ada angka 00-nya. Kalau 3/4 bagaimana desimalnya? Kita harus mengubah penyebutnya ini menjadi angka 10 atau 100 atau 1000. 4 ini bisa dijadikan menjadi 100. 4 supaya menjadi 100 itu kali 25. Kalau penyebutnya kali 25, pembilangnya juga harus dikali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25 itu 100. Jadi, 3/4 sama dengan 75/100. Dibuat menjadi pecahan desimal seperti tadi. 75, dua angka di belakang koma. Jadi 0,75. Selanjutnya soal yang kelima. 7/8 jadikan pecahan desimal. 8 ini akan dijadikan 1000. 8 supaya jadi 1000 kali 125. Berarti 7 juga harus dikalikan 125. 7 kali 125 itu 875. Dan 8 kali 125 itu 1000. Jadi hasilnya 875/1000. Jadi pecahan desimalnya ini di belakang koma 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0,875. Soal yang keenam, 1/2. Ini harus ini namanya pecahan campuran, harus dijadikan pecahan biasa. 2 kali 1 tambah 1, yang penyebut 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Jadi 1/2 itu sama dengan 3/2. Nah, sama seperti tadi, 2 bisa jadikan 10. 2 jadi 10 itu kali 5. Yang 3 juga kali 5. 15/10. Nolnya 1, berarti di belakang koma 1 angka. Jadi 1/2 dijadikan desimal menjadi 1,5. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa, kebalikannya. Contoh, 0,9. Nih, angka 9. 9, di belakang koma cuma 1, berarti per 10. Jadi 9/10. Soal yang kedua, 0,45. Jadikan pecahan biasa itu 45/100. Disederhanakan. 45 dan 100 sama-sama bisa dibagi 5. 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Jadi 0,45 sama dengan 9/20. Yang ketiga, 0,625. Jadikan pecahan biasa itu 625/1000. Karena 3 angka di belakang koma, maka nolnya ini juga 3. 625 dan 1000 sama-sama bisa dibagi 125. 625 dibagi 125, 5. 1000 dibagi 125 itu 8. Jadi 5/8. Soal yang ketiga, yang keempat. 175, 1,75 sama dengan 175/100. Nah, 175 dan 100 sama-sama dibagi 5. Hasilnya 37/20. 37 dibagi 20 itu dapat 1, sisanya 17/20. Ya. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa. Nih, 2/5
Nah, persen itu sama dengan per 100. Jadi yang 5 jadikan 100. Supaya 5 ini menjadi 100 kali 20. Kalau penyebut kali 20, pembilang juga harus kali 20. Hasilnya 40 per 100. Atau 40%. Atau bisa juga langsung dikalikan 100%. 2 per 5 dikali 100%. 2, 5 dan 100 dicoret. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 100 bagi 5, 20. Tinggal 2 kali 20. Jadi 40%. Yang kedua, contoh kedua 3 per 4. Karena persen tadi jadikan per 100, maka 4 supaya jadi 100 kali 25. Pembilang juga kali 25. 3 kali 25 itu 75. Jadi 75 per 100 atau 75%. Sama, bisa juga langsung kalikan 100%. 3 per 4 kali 100%. 4 dicoret dan 100. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Tinggal 3 kali 25 itu 75. Jadi 75%. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. 65% sama dengan 65 per 100. 65 dan 100 sama-sama bisa dibagi 5. Jadi 65 dibagi 5, 13, 100 dibagi 5, 20. Jadi 65% sama dengan 13 per 20. Contoh yang kedua, 175%. 175 per 100. Jadi 175 dan 100 sama-sama bisa dibagi 25. Ini harus sama pembagian. 175 dibagi 25 sama dengan 7. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 7 per 4. 7 dibagi 4 itu dapat 1. Sisanya 3 per 4. Jadi 175% sama dengan 1, 3 per 4. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi persen. Mengubah bentuk desimal menjadi persen. Nah, ini desimal 0,3. 0,3 kita jadikan pecahan biasa dulu. 0,3 jadinya 3 per 10. Ya, bisa ada yang 10 jadikan 100. Kali 10 kali 10. 3 kali 10, 30. Yang 10 kali 10, 100. Jadi 30 per 100 atau 30%. Lanjut. 0,55 atau 55 per 100. Nah, ini tinggal 55%. Yang ketiga, 0,335 sama dengan 335 per 1000 karena di belakang koma 3. Jadikan per 100, berarti kok atas diberi koma. 33,5 per 100. Jadi 33,5%. Selanjutnya, mengubah persen menjadi desimal. 7% sama dengan 7 per 100. Nah, 7 per 100, dua angka 0,07. 36%, 36 per 100 sama dengan 0,36. Dua angka. Berarti tadi, pecahan biasa ke desimal. 80%, 80 per 100 atau 0,80. Boleh ditulis, kalau 0 di belakang ini boleh tidak ditulis. Kalau 0-nya di belakang boleh tidak ditulis. Kalau 0 di depan, ini seperti ini harus ditulis.
Kalau di belakang boleh tidak ditulis. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah setiap pecahan ke bentuk yang sama. Nah, setiap pecahan tadi harus dibuat sama dulu. Kalau desimal ya menjadi desimal semua atau menjadi persen semua. Nah, contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 65%, 0,48, 1/3/8, 12/5, dan 4/5. Ini semua pecahan diubah ke bentuk desimal. 65% diubah ke bentuk desimal 0,65 atau boleh 0,650. 0,48 sama dengan 0,480. 1/3/8 itu sama dengan 11/8, jadikan per 1000. Jadinya 1375 per 1000 atau 1,375. 12/5 sama dengan, nah ini 5 jadikan per 100, 5 jadi 100 kali 20, yang 12 juga kali 20, 240, jadi 2,400, 2,40 atau 2,400. Terakhir 4/5, 5 jadikan 100 lagi, 4-nya kali 20 itu 80, 0,80 atau 0,800. Jadi urutan dari yang paling besar 2,400, 1,375, 0,800, 0,650, dan 0,480. 12/5 itu paling besar, kemudian 1/3/8, 4/5, 65%, dan yang paling kecil 0,48. Jadi ini hasilnya. Ya, hasilnya ini. Selanjutnya, cara yang kedua diubah ke bentuk persen. 65%. 0,48 jadikan persen, 48 per 100 atau 48%. 1/3/8 itu 11/8 kali 100%, jadikan persen. 1100 bagi 8 itu 137,5%. 12/5 kali 100%. Boleh dicoret 5 sama 100-nya. 1 ini 20. Jadinya 12 kali 20 itu 240. 240%. 4/5 kali 100% sama. Dicoret ini 1, yang di sini 20. 4 kali 20, 80, jadi 80%. Nah, dari sini kita bisa urutkan. Yang paling besar 240%, kemudian 137,5%, 80%, 65%, dan 48%. Atau 12/5, 1/3/8, 4/5, 65%, dan terakhir 0,48. Nah, bagaimana anak-anak? Mungkin terlalu cepat, nanti kita bahas saat jimit. Anak-anak silahkan kerjakan, coba soal latihan di buku PS Matematika dan nanti dikirim melalui GCR. Ya, mudah-mudahan hari ini materi ini bermanfaat untuk anak-anak dan membantu. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan
wabarakatuh.